Saya rasa bahwa ini adalah resiko yang harus Anda terima, yang harus Anda rasakan ketika Anda mencoba-coba untuk merendahkan dan menghina orang-orang kecil seperti Peggy Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketika kita mendengar pernyataan dari Nikita Mirzani yang menghina, yang merendahkan dan mencampakan seorang Peggy Setiawan yang katanya manusia bodoh, manusia yang tidak berguna, orang kecil yang besok lusa akan menjadi kuli bangunan dan lain sebagainya, tidak akan pantas untuk menjadi seorang artis dan lain sebagainya. Bahkan dia mengatakan bahwa memangnya kamu artis sehingga kamu harus diwawancara tiap hari. Inilah sebuah pernyataan yang sangat terhina yang diterima oleh Peggy Setiawan, yang diucapkan oleh seorang Nikita Mirzani. Tampaknya reaksi dari netizen Indonesia itu begitu luar biasa. Kali ini masih ramai dan mungkin sangat ramai ketika di media sosial kita menemukan banyak sekali kecaman-kecaman dari netizen kepada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ini dinilai adalah sosok artis yang sombong, sosok artis yang tidak punya etika, sosok artis yang tidak punya adab, sosok artis yang tidak punya moral dan tidak punya hati nurani untuk mengasihani orang lain. Padahal bebasnya Peggy Setiawan, kita semua netizen Indonesia pastinya berbahagia bahwa keadilan itu ternyata masih ada. Karena selama ini perjuangan-perjuangan kita tentunya untuk melawan kezaliman penegakan hukum di bangsa ini. Ketika kita melihat bahwa hukum di Republik ini seolah-olah tumpul kepada mereka yang punya jabatan, kepada mereka yang punya kuasa, kepada mereka yang punya miliaran rupiah, dan tajam kepada kita yang adalah rakyat jelata, kita yang adalah orang-orang miskin, dan kita orang-orang yang tidak punya apa-apa. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari Nikita Mirzani yang telah menghina Peggy Setiawan, yang telah menghina seorang kuli bangunan, yang telah menghina seorang buruh, yang telah mencampakkan kita rakyat jelata. Mari kita dengarkan bersama-sama komentar dari netizen, dan yang paling pertama saya akan persembahkan ke hadapan pemirsa komentar pedas dari seorang Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik, yang selama ini selalu bersuara lantang untuk membela Peggy Setiawan. Mari kita simak bersama-sama. Jangan ditolongin guys, biar dia di penjara seumur hidup. Ya salah tangkap juga gak ada masalah. Mbak Nikita, saya mau tanya, salah Peggy Setiawan ke Anda apa? Dia punya masalah apa sama Mbak Nikita Mirzani? Ya, dia udah merugikan Mbak dalam kasus apa? Perasaan di Indonesia ini paling banyak kasus kamu dah, ya, di Indonesia ini. Paling banyak yang berurusan dengan polisi, dengan hukum, yang keluar masuk penjara tuh kamu sendiri loh Mbak. Ya Mbak Nikita, saya tanya, ya, Mas Peggy Setiawan itu merugikan apa dalam diri kamu? Merugikan apa? Apa yang dibuat Mas Peggy terhadap keluarga kamu atau terhadap kamu karena kamu artis? Atau gimana? Terus setelah kita simak itu, yang boleh diwawancara itu hanya kalangan artis aja. Terus Mas Peggy juga nggak berharap kan kamu yang nolongin kan.
Memangnya Mas Peggy, saya tanya sekali lagi, merugikan kamu itu dalam apa gitu, sehingga dia kamu ya bilang dia orangnya nggak baik dan sebagainya, ya kan? Kemudian kamu bilang emang kamu artis, diundang sana diundang sini, ya kan? Perasaan Deddy Mulyadi sama yang namanya Peggy Setiawan itu bertemu sering deh. Setiap mau ada sidang kemarin itu bertemu, ya. Nah, yang masalahnya begini loh, Tahu begitu katanya jangan ditolongin, biarkan dia penjara seumur hidup, ya kan? Itu atas dasar apa Anda mengeluarkan yang nama statement seperti itu? Biarkan Peggy Setiawan itu kalau begitu penjarakan seumur hidup. Ada apa? Ya kan? Ada apa dengan merugikan apa Peggy Setiawan dalam keluarga kamu? Ya kan? Kita butuh keadilan di Indonesia. Yang belain Peggy Setiawan itu se-Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ini loh yang membutuhkan keadilan. Nggak hanya dia aja, 7 tersangka yang masih ini, bisa nggak Mbak? Ya, coba senggol-senggol yang namanya Najwa Shihab kayak siapa gitu ya, tentang kasus ini. Ya, tuh yang masih ada 7 tersangka loh yang harus dibebaskan itu, ya kan? Nah, kemudian begini, Mbak Nikita pengen yang namanya Peggy Setiawan itu jangan ditolongi, ya itu yang membuat saya ya nggak habis pikir, ya kan? Sombongnya itu loh, Mbak, sekaya apapun orang ya di dunia ini ya, sekalipun nabi tetap mati-mati juga Mbak. Tetap mati-mati juga, ya. Kita seluruh Indonesia ini butuh keadilan. Ya, kalau kamu bersifat adil, ya, tetap aja gimana ya, bersifat adil ya, bersifat adil. Itu orang kalau mau bersifat adil itu nggak perlu kalangan artis, nggak perlu kalangan pejabat loh, Mbak Nikita. Itu yang saya membuat saya heran itu kenapa mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Ya emang kamu artis dan segala macam, nggak sempet. Ini jangan buat opini untuk menggiring orang membenci Peggy Setiawan. Kenapa? Alasannya apa gitu? Kasih alasan yang tepat deh, ya kan? Atau memang Anda itu disuruh orang apa gimana? Disuruh orang apa gimana saya tanya? Nggak ada yang aneh deh menurut saya sampean itu. Ya melarang orang, ya kesana kemari, diundang sana, diundang sini, ya, wartawan ini, ya kan? Ada yang aneh nggak menurut kamu itu, ya kan? Aneh lah buat saya. Kenapa? Jangan mentang-mentang backinganmu banyak orang-orang yang mafia, terutama di judi online, kemudian mafia-mafia narkoba, itu jangan begitulah ya. Mentang-mentang dekat dengan Sambo, ya abangnya, ya kan. Nah, sehingga kamu kalau tahu begitu jeblosin aja seumur hidup, biarkan Peggy Setiawan itu dipenjarakan seumur hidup. Baru kali ini loh saya orang yang nggak punya nggak punya hati nurani kalau kata saya ama anak. Kalau begitu bukan Nikita sih namanya, ama anak kandungnya aja bermasalah, ya kan. Kemudian yang keluar masuk jeruji penjara itu sendirinya. Selama ini kita nggak ada nggak ada terhadap Anda selama ini. Walaupun Anda keluar masuk itu tetap kita dukung ya, tetap diiniin. Nah, cari sensasi bagaimana gimana ya. Nggak ada orang yang nyentil Anda, seluruh rakyat Indonesia ini nggak ada ya. Acuh-acuh aja. Tapi kalau membutuhkan orang keadilan ya Mbak, terutama dihukum ini untuk orang ya rakyat kecil yang ditindas oleh oknum ini, ya harus bersuara, orang-orang juga harus dibela. Ya kan? Kenapa Anda? Karena Anda sering bermain dengan hukum kan? Karena backingan Anda itu orang-orang hebat. Ya.
setelah ini kamu tuh nggak bakal jadi artis, nggak bakal jadi orang kaya dan sebagainya. Menurut saya harus Peggy Setiawan tuh punya sesuatu agar bisa menjadi kaya. Nggak perlu kaya, Mbak. Buat apa kalau kaya sombong? Ya makan uang haram. Ya kan buat apa? Buat apa? Ya. Setelah ini kamu tetap akan jadi kuli bangunan, ya. Nggak masalah di mata Tuhan, mau artis, ya, mau dia ustadz, mau dia siapapun, kiai atau kuli bangunan, ya, di negara ini, ya, seluruh dunia ini tetap aja kita akan jadi tanah, nggak akan jadi berlian. Itu aja, ya. Saya yang saya nggak habis pikir itu, ya, kenapa kamu menyerang Peggy Setiawan yang sudah bebas ini, ya, ingin dipenjarakan seumur hidup kalau tahu begitu. Ya, itu yang saya nggak habis pikir. Ya, keluarga Peggy Setiawan dan pengacara-pengacaranya salah apa terhadap Anda gitu. Ya, terhadap Anda itu salahnya apa? Ya kan? Apakah keluarga Peggy Setiawan merugikan keluarga Nikita? Ya. Atau mencoreng nama baik Nikita gitu, Peggy Setiawan. Ya bolehlah kamu deh, ya, mau barbar kayak gitu. Ya, yang jelas, ya Mbak Nikita, keluarga Mas Peggy Setiawan tidak pernah merugikan keluarga yang namanya Nikita Mirzani, ya. Kita selama ini kamu menjadi artis itu nggak ada pernah orang nyenggol. Kenapa? Karena kamu kuat uang, ya kan? Yang sering keluar masuk dengan hukum, keluar masuk penjara. Juga nggak ada orang yang komen. Ya kan, nggak ada yang komen. Kali ini kita juga boleh dong komen sesekali. Pertanyaan saya, apa yang telah dirugikan oleh keluarga Peggy Setiawan terhadap keluarga yang namanya Nikita, terutama Nikita sendiri, ya? Pernah berbuat apa kamu terhadap keluarga ini? Apakah hutang budi atau pernah kamu memperkaya selama ini, memperkaya keluarga Peggy Setiawan selama ini terus ingkar sama kamu? Atau apakah pernah keluarga yang namanya Peggy Setiawan selama ini ya merugikan material atau merugikan masalah pribadi kamu? Nggak ada saya rasa, ya. Kenapa kamu menyerang yang namanya Peggy Setiawan tiba-tiba? Ya tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, kamu live terus menuntut yang namanya Peggy Setiawan harus datang ke Deddy Mulyadi, ya kan, harus datang ke Deddy Mulyadi. Mereka tuh sering bertemu loh Mbak. Ya mereka itu sering bertemu, ya itu ya Mbak Nikita, salam waras aja. Jadi sejauh ini saya ya terutama sering komunikasi dengan keluarga Peggy. Keluarga Peggy juga belum pernah merugikan Mbak Nikita Mirzani, baik itu tenaga atau secara keuangan, belum pernah. Apalagi ya istilahnya hutang budi terhadap yang namanya Nikita. Itu aja ya, salam waras Mbak Nikita. Walaupun kuli bangunan ya, derajat kita sama di mata Tuhan. Paham itu ya. Jangan terlalu sombong lah. Oke guys, barusan kita mendengar komentar dari Mbak Widya. Ada beberapa hal yang mau saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa kalau kita mau menolong orang, tolonglah dengan setulus hati, tanpa pernah mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong. Mungkin hal ini ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Perjuangan Kang Deddy Mulyadi adalah untuk membebaskan orang-orang yang tidak bersalah, yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi. Peggy Setiawan sudah bebas, tetapi masih ada 7 terpidana lainnya yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, tetapi kita seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan ini kita lakukan karena atas dasar keterangan saksi bahwa ternyata mereka memberikan keterangan palsu atau saksi palsu
dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Karena kesaksian palsu mengakibatkan 7 terpidana lainnya saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Lalu pada poin yang ketiga, saya berharap bahwa tidak ada lagi public figure atau sosok artis di bangsa ini yang mau mengikuti track record atau rekam jejak dari seorang Nikita Mirzani. Bagi saya yang rakyat jelata, Nikita Mirzani ini adalah sosok manusia yang tidak punya adab. Sosok manusia yang tidak punya moral, tidak punya etika. Katanya artis, tapi miskin akan adabnya, miskin akan etikanya. Pantaskah dia harus merendahkan seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini? Pantaskah dia harus menghina seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini? Atau apakah yang boleh diwawancara itu hanya para artis saja? Lantas kita yang rakyat jelata ini, kita yang adalah kuli bangunan, kita yang adalah buruh, kita yang adalah sopir, tidak boleh diwawancari oleh wartawan. Pernyataan dari Nikita Mirzani pada dasarnya bahwa dia sedang menunjukkan kebodohannya, dia sedang menunjukkan ketololannya kepada kita rakyat Indonesia. Di sisi lain, kita melihat sebuah fakta yang terpampang jelas. Ketika Nikita Mirzani sibuk untuk mengkritisi Peggy Setiawan, sibuk untuk mengurus Peggy Setiawan, tetapi anaknya sendiri dia tidak mampu untuk mengurusinya. Kasus-kasus yang selama ini ramai diperbincangkan oleh netizen itu adalah rata-rata kasus yang datang dari keluarga Nikita Mirzani. Kasus yang datang dari keluarganya, yakni anaknya. Tapi ya begitulah, manusia songong, manusia yang tidak tahu diri, manusia yang tidak bisa mengoreksi dirinya sebelum dia mengkritik dan menghujat orang lain. Seringkali kita dengan mudah untuk menunjukkan satu jari ke orang lain, tetapi kita lupa bahwa 4 jari itu sebenarnya sedang menunjukkan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian, bahwa merupakan sebuah kewajiban pokok, kita harus lebih mengintrospeksi diri kita sebelum kita mengkritik atau menghujat orang lain, ataupun merendahkan orang lain seperti dilakukan oleh Nikita Mirzani ini. Selanjutnya saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan kembali komentar-komentar dari netizen. Dan semoga saja komentar-komentar dari netizen ini bisa mengetuk pintu hati kita agar sebuah kesalahan dilakukan oleh Nikita Mirzani ini kita tidak boleh mengikutinya, ataupun siapapun yang menyimak cuplikan video ini jangan pernah mengikuti rekam jejak yang ditunjukkan oleh seorang Nikita Mirzani ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berat. Nikita Borjong, bodat. Kau yang gak pantas jadi artis ya. Etika Peggy begini, etikamu tuh lo bobro. Guys, dari pernyataan Mbak Nikita Mirzani yang mengatakan Peggy Setiawan sombong, yang mengatakan Peggy Setiawan orang miskin, katanya Peggy Setiawan 1 bulan ke depan akan kembali menjadi seorang kuli bangunan. Ya, hebat, luar biasa, keren sekali ya ucapan yang Anda ucapkan. Saya kasih paham buat Mbak Nikita Mirzani ya, si miskin dan si kaya di mata Allah tetap sama ya. Dan si miskin dan si kaya ketika meninggal dunia cuman kain kapan yang dibawa dan amal kebaikan. Nasib seseorang bukan Anda yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan ya. Mbak Nikita Mirzani, di atas langit masih ada langit. Jangan terlalu sombong, karena kesombongan hanya milik Allah ya. Jika Allah menginginkan Anda untuk hancur,
dan mengambil semua yang sudah menjadi milik Anda. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan. Begitu juga dengan Peggy Setiawan. Jika Allah menghendaki Peggy Setiawan diangkatkan derajatnya, diangkatkan harkatnya, dan dijadikan orang terkaya dan menjadi seorang konglomerat. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki, akan lebih mudah daripada membalikan sebuah telapak tangan ya. Mbak Nikita Mirjani, kecantikan itu bukan datang dari wajah, tetapi kecantikan itu datang dari hati. Makanya jaga lisan, jaga hati. Salam waras NKRI, harga mati. Lah ini kan Elsa Sharif saiki bersatu dengan sopo iku Nikita Mirjani lho. Nggo kualat lho, nggo kualat lho, nggo kualat lho, nggo kualat lho. Ora usah ngancam-ngancam sama Dedek yang lagi ngomongin Ibtu Rudiana membuat saksi itu. Orang ngancam-ngancam Peggy Setiawan kok kualat lho. Gue disumpahi masyarakat Indonesia yo, motomu picek lah nanti, kupingmu kopok lah, lambemu setruk, gue piye gue. Es kadung disumpahi rakyat Indonesia itu, ya. Gue ngejak apa sih? Mau minta apa nek kamu itu nek? Kalau pernyataan Dede benar, kamu mau adu banding, ya monggo di sidang tinjau. Ayo lawan pengacara-pengacaranya itu. Oh, tapi aja lali yo, sampai juga berhadapan dengan netizen Indonesia. Gue kualat lo, Elsa Sharif lo, kualat nanti kamu ya. Nikita Mirjani nanti kualat lo, kualat. Engko nek wis masyarakat wis kadung nyumpai kualat lo, engko wis kadung ngomong lo, kualat lo. Nikita Elsa Sharif lo, ojo ngacang-ngacang lah. Wis yo, dadi wong iku sing apik lah, sing lurus, ben ora setruk. Yo, sing lurus, sing apik lho, yo. Sing lurus, engko mundak, kupingmu kopok, motomu picek, lambemu setruk, sikilmu ora iso mlaku. Sing lurus lah nek, ya. Wis lurus ngono ya. Wis, ngono ya. Ya dari komen-komen netizen yang ngebelain si Peggy ini ya. Ini ya. Dulu awal Peggy Setiawan ditangkap, gak ada artis satu pun yang celumit dalam kasusnya Peggy. Sampai Peggy keluar dari penjara, gak ada artis satu pun yang celumit, yang muncul. Tapi sekarang tiba-tiba Peggy juga keluar, banyak mulut. Apa nggak tahu? Awal Peggy Setiawan keluar dari penjara, sudah ketemu Bang Deddy. Sudah sungkem ke Bang Deddy. Apa nggak tahu? Nggak lihat di medsos apa? Apa berandanya nggak lewat di beranda dia? Hah? Jangan menyalahkan Peggy Setiawan nggak tahu diri ya. Bisa juga Pak Tony sudah telepon Pak Deddy mau ke sana, mau sowan ke sana, tapi Pak Deddy masih sibuk karena Pak Deddy masih ngurus 7 pidana yang di dalam ini. Sekarang ada Dedek nemui Bang Deddy, dia nggak ada waktu standby di rumah. Jangan menyalahkan orang seperti itulah. Di mana ini Anda? Ini diputar-putar balak-balik kalau mau ngomong. Bener ndak saya ngomong ini? Gitu loh. Peggy Setiawan anak desa, anak kampung, nggak tahu jalan. Kalau nggak Pak Tony yang mengarahkan, dia nggak mungkin bisa jalan ke sana. Dia nggak tahu rumahnya. Hah? Peggy Setiawan lagi nge-live tiap hari. Peggy Setiawan nge-live. Peggy Setiawan ada waktu. Kalau Pak Tony nggak ada waktu, mau apa? Hah? Kalau Pak Deddy nggak ada waktu, mau ketemu siapa ke rumahnya Pak Deddy? Ini diputar-putar kalau mau ngomong. Ini diputar-putar kalau mau ngomong. Benar enggak Sarah ngomong Mas Asli? Dulu Peggy Setiawan di penjara nggak ada orang yang bingung. Artis satu pun nggak ada yang celumen. Sekarang tiba-tiba mulutnya macam ini. Mulutnya. Mau ngomong ini dipikir dulu. Diputar-putar dulu otak ini mau ngomong. Jangan menyalahkan Peggy. Peggy nggak tahu jalan.
Peggy bisa jalan sama Pak Tony, diarahkan sama Pak Tony. Apa Anda tahu kalau mungkin Pak Tony telepon sama Bang Deddy? Terus kalau Pak Deddy ngomong, saya nggak ada waktu, masih sibuk, mau apa tuh? Hah? Dipikirlah mau ngomong itu, jangan asal melangap aja mulut itu. Jangan mentang-mentang artis, tenar, terus seenaknya ngomong macam itu. Hah. Anda ini seorang ibu, seorang perempuan Anda itu. Kalau Peggy Setiawan bukan tandingan Anda untuk berdebat. Anda orang pakarnya pinter ngomong. Pakarnya orang bersilat lidah. Kalau Setiawan anak lugu, nggak bisa ngomong. Ya bisa ngomong, namanya manusia hidup, nggak bisa ngomong kenapa. Cuma dia nggak tahu urusannya. Lain dengan Anda yang pintar ngomong, pandai bersilat lidah, pandai ngomong. Coba Anda telepon Pak Tony. Anda cuap-cuap di atas. Pak Tony gimana itu? Peggy Setiawan gak diajak. Coba Anda kalau berani ngomong seperti itu. Karena Peggy Setiawan ini jalan ini sama Pak Tony. Masih di tangannya Pak Tony. Gak asal brudas-brudus kayak wedus budal dewe, Pak. Ngono lho, Mbak. Wong ayu, sing paling pintar sa Indonesia. Ngono lho. Tony ini masih di tangannya Pak. Peggy Setiawan ini masih di tangannya Pak Tony. Gak aja selupar-selupur budal dewe. Mau ngomong tuh dipikir dulu, gitu loh. Kalau berani Anda tegur Pak Tony. Kenapa Peggy Setiawan gak datang ke rumahnya Pak Deddy? Gitu. Kalau Peggy Setiawan bukan lawan Anda ngomong. Itu ya. Lawan Anda ngomong itu orang yang pintar-pintar ngomong. Tuh. Lawan Anda, bukan Peggy Setiawan, lawan Anda ngomong. Mau ngomong ini dipikir dulu, ini diputar-putar dulu mau ngomong bener nggak? Penyidikan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani mandat Polri dan Satgas Judi Online digugat. Ya jangan pandang bulu lah, ya kan? Mau siapapun itu, Wulan Guritno kayak siapa, kayak artisnya Nikita Mirzani, masa sampai sekarang nggak diproses? Selebgram yang nggak jelas-jelas aja ditangkap. Kenapa? Udah jangan di-backingin lagi, mereka udah selesai masanya. Ayo Indonesia, Polri berberes, berbenah ya, khususnya judi online. Yuk bisa yuk. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan terkait dengan komentar pedas dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari Nikita Mirzani yang menghina, yang merendahkan, dan yang mencampakan Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Semoga saja ada poin-poin positif yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dalam hidup kita terkait dengan peristiwa ini, terkait dengan kasus ini. Karena sehebat apapun kita manusia, bila saatnya tiba, kita akan menjadi debu. Jadi, selagi kita masih hidup, jangan pernah kita merendahkan orang lain. Jangan pernah kita menghinakan orang lain. Apalagi menghina orang-orang kecil. Orang-orang yang tidak punya apa-apa seperti Peggy Setiawan, yang hanyalah kuli bangunan ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa hukum karma pala itu akan berjalan untuk membalas hinaan dari seorang Nikita Mirzani kepada Peggy Setiawan ini. Kata-katamu pasti akan membunuhmu. Kesombonganmu pasti akan menghancurkanmu. Kritikan-kritikan pedas dari netizen Indonesia dalam menanggapi pernyataan Anda mau membuktikan bahwa tak ada satu orang pun yang mau membela Anda. Semua orang beramai-ramai membela Peggy Setiawan. Semua orang beramai-ramai membela kuli bangunan. Semua orang beramai-ramai membela yang adalah rakyat jelata. Di manakah kalangan artis yang mau membela Anda atau yang mau memihak kepada Anda?
hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang tolol yang mau mengikuti pemikiran Anda, yang mau berpihak kepada Anda, yang mau membela Anda. Karena hal yang Anda lakukan itu tidak benar. Anda kalau mau pansos, pansoslah yang benar. Pansoslah yang bermartabat. Pansoslah yang elegan. Jangan Anda menunjukkan kebodohan Anda, padahal Anda itu adalah seorang artis. Ternyata artis yang tidak punya adab dan etika. Itulah Anda, Nikita Mirzani. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.